Kami bersyukur buat hadirat dan setiap pujian yang boleh kami naikkan. Kami mohon kiranya Roh Kudus benar-benar mengurapi setiap hati kami, agar kiranya kami boleh menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau membuka setiap hati kami untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan membuat kami hidup takut akan Tuhan sampai kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Thank you. Shalom saudara. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya saudara mendengarkannya dengan hati yang fokus, ya. Dan jikalau bisa share video ini agar kita sama-sama boleh mendengarkan firman Tuhan. Memasuki tahun 2021, begitu banyak peristiwa-peristiwa yang begitu tidak mengenakan dan tidak kita inginkan untuk terjadi. Tetapi itulah hidup. Hari ini saya akan membagikan satu tema khotbah, yaitu peperangan rohani yang sejati. Setiap orang percaya perlu mengetahui dan memahami apa yang menjadi peperangan rohani yang sejati. Detik di mana kita tidak mengetahui seperti apa peperangan rohani itu, maka kita akan menjadi budaknya setan. Kita diperalat oleh setan dan kita dibuat oleh setan untuk menjauhi salib. Maka daripada itu, peperangan rohani bukan hanya saja kita berdoa menengking kuasa kegelapan, tetapi lebih daripada itu, bagaimana kita mengerti dan memahami di mana Yesus Kristus dan para murid-murid rasul-rasul yang ada, mereka menang menghadapi peperangan rohani itu. Saya ajak saudara untuk membuka Kejadian 3 ayat yang 15. Kejadian 3 ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Saudara, di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 ini adalah salah satu nubuat di mana Yesus Kristus akan mati disalibkan. Di sini ada kata perempuan, engkau dan perempuan ini. Perempuan ini merujuk kepada Yesus Kristus, yang dimana dikatakan di sini tumitnya akan diremukkan. Arti daripada tumitnya akan diremukkan adalah di mana Yesus Kristus akan mati disalibkan. Ini peperangan rohani yang pertama kali terjadi. Peperangan rohani ini lebih besar, lebih hebat daripada peperangan Goliat melawan Daud, atau apapun peperangan itu yang pernah saudara lihat. Dan itu begitu heboh, begitu hebat dan luar biasa. Tetap ini peperangan yang paling begitu dahsyat yang pernah ada, pertama kalinya. Di sini Tuhan Allah mengatakan, aku akan mengadakan permusuhan, yang dimana Tuhan Allah sedang menyatakan siapa musuhnya. Jikalau Tuhan Allah tidak menyatakan musuhnya, maka kita tidak akan tahu siapa musuh kita. Dan di sini dikatakan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Apa artinya meremukkan kepalamu? Ini adalah setan di mana kepalanya akan diremukkan. Bagaimana kita memahami ayat ini? Saudara, di dalam perjanjian lama kita bisa menemukan antara bangsa dengan bangsa berperang, antara raja dengan raja berperang. Dan di situ dikatakan jikalau ada satu raja yang menang, dia akan memenggal kepala raja itu. Raja dengan raja berperang, dan raja yang kalah kepalanya akan dipenggal, dan raja yang menang akan membawa kepala yang asli dipenggalnya. Dia akan berkonvoi, dia akan mengelilingi kotanya, dan dia bersorak dan berkata, lihat raja yang kalian bangga-banggakan, lihat raja yang kalian mulia-muliakan, sekarang dia sudah kalah, sekarang dia sudah kalah mutlak. Ini artinya saudara, di dalam 1 Samuel 17 ayat 46. Mari kita melihat saudara, 1 Samuel 17 ayat 46.
Kita akan melihat bahwa benar di dalam perjanjian lama ada perang antara bangsa dengan bangsa, raja dengan raja. Firman Tuhan berkata 1 Samuel 17 ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Lompat ke ayat 49. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Ayat 51. Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, lalu berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia, dipancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Ayat 54. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin itu. Lihat, Daud mengambil kepala orang Filistin itu yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, dia konvoy. Tetapi senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Saudara, inilah maksud daripada ayat tersebut, di mana setan atau iblis itu seperti ular yang kepalanya sudah tidak ada dan tinggal sisa badan dan ekornya. Setan itu tinggal seperti ular yang sudah tidak ada kepalanya, tinggal badan sama ekor. Gerakannya seolah-olah mengerikan dan begitu hebat, tetapi sengatnya sudah tidak ada. Bisa memahami hal ini? Maka di dalam 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 55 dikatakan, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ini membuktikan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita telah menang. Peperangan dimenangkan oleh Yesus Kristus, di mana setan akan dipenggal kepalanya dan dia tidak memiliki sengat, dia tidak akan memiliki bisa yang bisa mematikan, karena setan tinggal badan dan ekornya dan bergerak seolah-olah mengerikan, menakut-nakuti setiap orang yang ada, tetapi dia sudah tidak ada sengatnya lagi. Setan senang menakut-nakuti dan dia seringkali menyerang banyak orang melalui cara memberikan roh ketakutan. Inilah peperangan yang pertama kali setan kerjakan. Ini peperangan yang sedang setan kerjakan. Dia membuat orang banyak ketakutan. Lewat apa? Lewat kondisi yang terjadi. Dia mulai menakut-nakuti, membuat kita tidak bisa melihat Tuhan, membuat kita tidak bisa berharap kepada Tuhan, membuat kita bergantung pada diri kita sendiri. Di dalam Matius 4 ayat 1 sampai yang ke-10, tadi kita melihat bagaimana nubuatan Yesus Kristus akan menang, dan benar terjadi di dalam perjanjian baru. Yesus menang. Matius 4 ayat 1 sampai 10. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Setan berkata kepada Yesus, ubahlah batu ini menjadi roti. Setan menyerang satu daerah yang begitu penting, saudara. Setan tahu dia menyerang di area kebutuhan. Secara waktu setan tahu betul Yesus sedang lapar habis puasa. Secara tempat tidak ada toko atau warung di situ. Dan secara identitas setan tahu Yesus sanggup melakukan hal itu. Dan di area kebutuhan itu dia memulai manusia dipenuhi pikiran akan kebutuhan. Di saat manusia dipenuhi dengan akan kepikiran dia, kebutuhan dia yang harus dipenuhi, disitulah setan akan masuk, mulai mencobai. Inilah peperangan yang sedang diciptakan oleh setan, yang dibuat oleh setan banyak
ke anak-anak Tuhan. Peperangan pertama mengenai kebutuhan dan kegagalan kita kegagalan kita paling sering adalah hidup digerakkan oleh pemenuhan kebutuhan dan bukan oleh rencana Tuhan. Setan akan membuat kita lebih takut kebutuhan yang tidak terpenuhi ketimbang takut jika tidak hidup dalam rencana Allah. Matthew Henry berkata, kebutuhan hidup adalah pencobaan yang besar untuk ketidakpercayaan kepada Allah. Lihat, ada begitu banyak orang di luar sana, mereka hidupnya, hari-harinya digerakkan oleh pemenuhan kebutuhan, tidak lagi rencana Allah yang dia gumuli sungguh-sungguh. Ada satu gereja yang mencoba mengajak orang untuk datang dengan memenuhi kebutuhan mereka. Dia akan memberikan keuangan, dia akan memberikan kekayaan, dia akan memberikan ketenaran, dia akan memberikan segala kepuasan duniawi. Kalau saudara tahu istilah satanic church atau gereja setan, mereka memberikan kekayaan kepada siapa saja yang mau bergabung. Saya pernah dengar kesaksian bahwa di situ ada nomor atau angka kapan orang-orang itu akan mati. Dan sebelum mereka mati, mereka akan dikasih kekayaan, mereka akan dikasih ketenaran, kepuasan hidup, wanita, harta, tahta, semua yang ada menjadi kepuasan duniawi ini. Mereka mulai memakai area kebutuhan ini untuk bergabung sama mereka. Dan setan bekerja di area kebutuhan ini, saudara, hati-hati. Jangan sampai kita lebih takut kebutuhan kita tidak terpenuhi ketimbang kita tidak hidup dalam rencana Allah. Oh, saya akan melayani kalau ada keuntungan bagi saya. Oh, saya akan datang ke gereja kalau ada keuntungan bagi saya. Oh, saya akan melakukan segala satunya kalau ada keuntungan bagi saya. Setan bekerja area ini, saudara. Yesus pernah berkata, mengapa kamu khawatir mengenai apa yang mau kamu makan? Semua itu dicari oleh orang yang tidak mengenal Allah. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kita melihat di ayat keempat, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut. Itu jawaban Yesus tadi. Ayat yang kelima, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ayat yang keenam, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, ya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Lihat, Yesus dibawa ke bubungan bait Allah dan disuruh untuk melompat. Di sini setan mengutip daripada ayat firman Tuhan dalam perjanjian yang lama, yaitu di dalam Mazmur 91. Setan perang ayat sama Yesus. Setan yang benar-benar mengerikan, bukan setan yang suka nakut-nakuti, yang sering nongol di jendela, halo, di bawah kolong tempat tidur, atau lewat kuburan. Bukan itu setan yang paling mengerikan. Tapi setan yang paling mengerikan, dia mengerti Alkitab, dia mengerti teologi. Ini yang paling menyeramkan, saudara. Salah satu serangan setan yang paling berbahaya ialah membuat kita menjauh dari firman Allah, lalu ia memutarbalikkan makna Alkitab dengan salah, lalu memberitahukannya kepada kita. Ini yang sedang setan buat, setan kerjakan. Peperangan ini yang sedang dia ciptakan, di mana dia membuat anak-anak Allah menjauh dari firman Allah, sehingga waktu anak-anak Tuhan menjauh dari firman Allah, anak-anak Tuhan tidak mengerti firman Allah. Di situ setan akan masuk memakai firman dan memutarbalikkan maknanya, dan anak-anak Tuhan akan terjebak dalam peperangan ini. Itu yang akan terjadi, saudara. Kemudian setan menggunakan ayat untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu makanya di dalam perjanjian lama ada nabi yang diutus Tuhan, ada nabi palsu, mereka berlawanan. Dan di dalam perjanjian baru, Yesus harus menghadapi ahli-ahli Taurat yang mereka hidup melakukan saja aktivitas keagamaan mereka demi kepentingan diri sendiri. Apakah ini hanya untuk pemberita firman Allah? Oh tidak,
ini juga untuk setiap jemaat Tuhan yang percaya kepada Yesus. Saudara bayangin ya, jikalau saudara hanya mendengarkan firman Tuhan yang mengenakkan telinga saudara, maka saudara akan dengan mudah diserang oleh setan. Oh, saya hanya ingin mendengarkan firman yang memberitahu saya tentang keenakan saya. Tetapi engkau waktu mendengarkan firman yang menegur dosamu, yang menyatakan tugas tanggung jawabmu di bumi ini, engkau mengabaikannya, engkau menutup telinga, maka setan akan mulai bekerja dengan seenaknya, dengan sebebasnya. Inilah yang akan terjadi, saudara. Jikalau kita jauh dari firman dan kita memilih firman yang kita dengarkan, maka setan dengan gampang masuk. Yang mengerti teologi, dia akan masuk mempengaruhi pikiran kita dengan memakai ayat dan memutarbalikkan makna firman Tuhan. Mulai hari ini jangan hanya cari firman yang mengenakkan telinga kita saja, tetapi carilah firman yang bisa menegur dosamu sampai ke akar-akarnya, memberitahu di mana letak kesalahan saya dan apa yang menjadi tugas tanggung jawab saya di muka bumi ini. Ada begitu banyak orang memberitakan firman Allah, hanya menekankan anak Allah sebagai haknya, tetapi tidak pernah menekankan apa yang menjadi kewajibannya. Inilah peperangan yang begitu mengerikan, di mana setan mulai menjauhkan kita dari firman Allah. Firman begitu keras, saudara. Saya tahu firman seperti ini tidak enak untuk didengarkan, tetapi dari lubuk hati saya mengasihi bahwa saudara, saya tidak ingin saudara dijebak oleh setan, saudara dijebak oleh hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Mulai membuka diri untuk mencari firman, mendengarkan firman. Apa yang menjadi tugas tanggung jawab saya di muka bumi ini? Maka setan akan tidak bisa untuk mengalahkan engkau. Di sini dikatakan hubungan bait Allah. Di sini hubungan bait Allah adalah tempat yang begitu paling penting, di mana imam akan meniupkan sangkakala dan memberikan pengumuman yang begitu penting di tempat ini. Waktu imam memberikan pengumuman yang penting di tempat yang penting ini tempat begitu sentral dan semua orang akan berkumpul untuk mendengarkan pengumuman yang begitu penting. Saudara bayangin, kalau Yesus lompat atau menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah, maka semua orang yang ada di Yerusalem itu melihat satu keajaiban bahwa inilah Mesias yang harus kita percayai. Inilah raja yang harus kita percayai, karena ada seorang pribadi yang lompat dari hubungan bait Allah dan dia tidak mati. Oh, kalau Yesus melakukannya, maka ketika ini terjadi dengan sendirinya, Yesus akan langsung menjadi Mesias yang mereka percayai. Dengan sendirinya, Yesus akan menjadi raja yang mereka percayai. Yesus tidak perlu bersusah payah untuk mengajari banyak orang. Dia tidak perlu berkeliling dari kota ke kota untuk memberitakan Injil dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak perlu harus melewati jalan penyaliban. Cukup lompat, nyatakan keajaiban. Semua orang pasti akan percaya. Ini yang sedang dikerjakan setan. Saudara-saudara, setan ingin kita menerima mahkota kemuliaan tanpa melewati salib. Dan tentu ini adalah kepalsuan. Sehingga pada akhir nanti penghakiman terakhir kita akan tercengang. Saya sudah melakukan ini. Dan saudara tidak melewati jalan salib. Mana mahkota saya? Saya sudah melakukan ini. Mahkotanya tidak ada. Karena setan sedang membodohi saudara. Setan ingin kita menunjukkan kepada orang akan kehebatan kita. Siapa diri kita. Agar kita dapatkan kemuliaan dari orang-orang. Ini yang sedang diciptakan. Ini adalah jebakan yang luar biasa. Dan ketika kita masuk untuk membuktikan sesuatu, kita sedang meragukan kesetiaan Tuhan kepada kita. Ingat, setan ingin kita menerima mahkota kemuliaan tanpa melewati salib. Yang ketiga, di situ dikatakan ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku.
Ini poin yang ketiga, bahwa Yesus dibawa ke gunung dan mau dia diberikan satu kerajaan dunia. Saudara, suatu rencana daripada Allah Bapa adalah yang harus digenapi di dalam diri Yesus adalah Yesus menjadi raja atas alam semesta, atas seluruh dunia. Dia harus menjadi raja. Dari hal ini kita bisa melihat, saudara, bahwa setan mengerti daripada rencana Allah Bapa. Allah Bapa memiliki rencana dan setan seakan-akan memiliki rencana yang sama. Ya, kita bisa melihat ya. Allah Bapa menginginkan Yesus menjadi raja, dan setan pun juga mempersilahkan Yesus untuk menjadi raja. Apa yang membedakan kedua hal ini, saudara? Di sini kita ada apa yang membedakan kedua hal ini? Allah Bapa menghendaki Yesus menjadi raja lewat jalur penyaliban, yaitu lewat salib. Allah Bapa menghendaki Yesus menjadi raja melalui penyaliban. Sedangkan setan berkata, "Oh, tidak perlu, engkau cukup tunduk sekali saja. Engkau tidak perlu dianiaya banyak orang. Engkau tidak perlu mengalami penderitaan begitu hebat. Engkau tidak perlu mengalami ketertolakan. Cukup you tunduk sekali saja. Semua ini akan kuberikan. Tidak perlu kamu harus melewati jalan yang begitu menyakitkan." Tapi ayat 10 kita lihat. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Apa yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita, saudara? Tanpa salib kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tanpa salib semua pelayanan kita adalah palsu. Tanpa salib kemuliaan Tuhan yang ingin kita hadirkan tidak mungkin terjadi. Satu-satunya yang bisa membuat pelayanan kita berkenan dan menghadirkan kemuliaan Tuhan ialah salib. Kalau ada di antara saudara ingin berkata, "Oh, saya ingin dipakai Tuhan agar kemuliaan Tuhan dinyatakan, agar kemuliaan Tuhan memenuhi kita," maka tidak ada jalan lain, saudara. Jalan satu-satunya adalah salib. Jalan satu-satunya adalah salib. Kalau ada saudara berkata, "Aku mau dipakai Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan," lewatnya adalah jalan salib. Kalau saudara lewat jalan lain, maka kemuliaan Tuhan tidak akan mungkin dinyatakan. Ketika Yesus Kristus mati disalibkan lewat jalur penyaliban, kemuliaan Allah nyata, di mana banyak orang mempercayai Yesus adalah Tuhan. Saudara-saudara, banyak dari kita tidak sadar di tengah melayani sesungguhnya kita sedang tidak melayani, tetapi sedang menghindari salib. Ini yang terjadi di tengah kita melayani. Sesungguhnya kita sedang menghindari salib. Setan terus-menerus berusaha mati-matian untuk membuat Yesus agar tidak melewati jalan penyaliban. Sampai-sampai setan memakai orang yang paling terdekat di hati Yesus, yaitu adalah Petrus. Hati-hati, jangan-jangan orang yang paling dekat di hati kita, mungkin itu yang akan mencegah kita untuk menjalani jalan salib kita sampai tuntas. Ya. Yang keempat, kita akan belajar lompat daripada kisah Paulus waktu dia di penjara. Ada satu hal yang begitu menarik yang harus kita perhatikan. Di dalam KPR Kisah Para Rasul 22 sampai 23, di situ memiliki background menceritakan semua rasul-rasul yang pergi melayani Tuhan. Mereka memberitakan Injil dan mereka semua ada di dalam ancaman yang begitu bahaya, yaitu penjara. Saudara, ketika Paulus di penjara dan diperhadapkan di mahkamah agama, Paulus diinterogasi. Waktu di dalam penginterogasian, Paulus menghadapi semua yang menjadi musuh daripada Injil yang mengerikan. Ada yang menarik. Di situ Paulus melihat, menemukan fakta, ada orang Saduki dan orang Farisi. Kisah Para Rasul 23 ayat yang ke-6.
yang bisa bergabung menjadi rekan baik, ya, dengan visi yang sama, yaitu mau menjatuhkan Paulus. Saduki dan Farisi bersamaan. Kita tahu Saduki dan Farisi memiliki paham yang berbeda sehingga mereka tidak bisa bersatu. Tapi kali ini mereka bersatu untuk menjatuhkan Paulus. Alkitab mencatat dua peristiwa yang menarik, yaitu Pilatus menjadi kawan baik dengan Herodes. Kita ingat Pilatus dan Herodes dalam Lukas 23 ayat 12. Kita akan melihat Lukas 23 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Benar kan? Pilatus dan Herodes dahulunya bermusuhan. Pilatus dan Herodes adalah musuh bebuyutan dari zaman ke zaman. Tetapi dua musuh ini menjadi kawan yang baik karena menjalani misi yang sama, yaitu menjatuhkan Tuhan Yesus. Saya mau katakan seperti ini. Jikalau kita yang mengaku menyembah Yesus, melayani Yesus, dan hidup visinya untuk Yesus, tidak bisa bersatu, ini bahaya besar. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyembah Yesus. Mereka melakukan agenda kepentingan diri mereka, tidak untuk Yesus, tetapi mereka bisa bersatu. Apa yang terjadi kepada anak-anak Tuhan yang mengaku menyembah Yesus, percaya kepada Yesus, hidup untuk Yesus, tetapi tidak bersatu, ini bahaya besar. Inilah peperangan yang setan buat, saudara. Membuat orang di dalam gereja terpecah belah, membuat gubuk-gubuk di dalam gereja. Kalau udah sampai gubuk-gubuk dan kita membiarkan, ini akan bahaya besar. Pihak daripada atas pemimpin harus lebih jeli memperhatikan hal ini. Karena setan bekerja tidak dari luar, tetapi dari dalam gereja. Dia akan membuat terpecah belah. Ini peperangan yang setan buat, yang sedang ciptakan di mana-mana. Itu yang keempat, saudara. Yang kelima, setan berperang habis-habisan untuk membuat gereja tertidur dan tidak bergerak. Lukas 22 ayat 46. Lukas 22 ayat yang ke-46. Dikatakan, kata Yesus kepada mereka, murid-murid, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Kita tahu ini peristiwa di Taman Getsemani, di mana Yesus sedang berdoa dan didapati murid-murid sedang tertidur. Pada waktu mereka tertidur, mereka tidak menyaksikan Musa dan Elia menempatkan diri berbicara dengan Tuhan Yesus. Atau dengan kata lain, mereka tidak melihat ada satu hal yang sangat indah yang pernah terjadi. Ini yang terjadi jikalau gereja terus tertidur, maka gereja tidak akan melihat kemuliaan Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan. Oh, begitu sulit, harus dilewati. Kalau ada kesulitan-kesulitan, harus dilewati, jangan dihindari, jangan lari daripada kesulitan itu, tapi hadapi. Disitulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Setan ingin kita lari dari masalah, setan ingin kita menghindar dari masalah, setan ingin kita menyerah. Tetapi buat anak-anak Tuhan yang tahu apa yang sedang setan kerjakan, dia akan menghadapi bersama Yesus. Maka kita percaya kemuliaan Tuhan akan terjadi dan dinyatakan. Yang percaya katakan amin. Gereja Tuhan banyak sedang tertidur dan memimpikan sesuatu yang indah, memimpikan sesuatu yang indah, tapi posisinya dia tetap di kasur dan tidak bergerak. Mengapa manusia tertidur? Mengapa gereja tertidur? Benar, bukankah Tuhan ciptakan manusia untuk tidur supaya bisa beristirahat? Betul. Bukankah Hawa muncul, Adam harus tidur? Betul. Tetapi tidur yang menjadi berbahaya, tidur seperti apa? Apa bahayanya? Pertama, manusia kalau tidur saatnya tidur, silakan tidur. Tapi saatnya belum tidur, kita tidak boleh tidur. Dan banyak orang tidur sebelum pada waktunya dia harus tidur. Hai, gereja-gereja, saya tidak berbicara tentang gedung, tetapi kita yang sebagai bait Allah. Jangan sampai kita dibuat tertidur dan tidak bergerak, hanya memimpikan, tetapi tidak mau bergerak dan bangun.
Yang kedua, kalau orang bisa tidur, berarti tidak ada kerjaan yang penting di depan. Kenapa gereja sudah tertidur lama? Karena gereja tidak ada misi penting di dalam program gereja. Ada satu hal menarik. Lukas 16 ayat 19. Ini menarik kali saudara. Lukas 16 ayat yang ke-19. Peristiwa orang kaya dan Lazarus yang miskin. Saya izinkan dulu untuk baca untuk saudara ya. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Ayat 22. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Ayat 27 kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi." Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Saudara, ada satu hal yang begitu sangat harus kita perhatikan dari ayat ini. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Orang yang di neraka meminta kepada Abraham menyuruh Lazarus untuk memberitakan Injil kepada keluarganya yang 5 orang belum diselamatkan. Orang yang di dalam neraka menyuruh Abraham kepada Lazarus untuk memberitakan Injil kepada keluarga si orang kaya yang belum diselamatkan. Karena dia tahu waktu dia tidak hidup di dalam kebenaran Injil itu, dia akan mengalami kematian, kebinasaan. Orang di neraka menyuruh orang yang di surga untuk menginjili orang di dunia. Bukankah ini ironi tapi nyata, saudara? Orang di neraka melihat bahwa pemberitaan Injil itu begitu penting. Maka gereja harus melihat bahwa pemberitaan Injil begitu penting, yang membuat gereja harusnya tidak tidur, harusnya tidak berleha-leha. Karena ada begitu penting, yaitu pemberitaan Injil kepada mereka yang belum diselamatkan. Orang di neraka memohon kepada orang di surga untuk datang ke bumi memberitakan Injil kepada keluarga yang belum diselamatkan. Ini pertama kali terjadi, orang di neraka suruh orang di surga untuk memberitakan Injil. Mengapa? Karena ini begitu penting, saudara. Dan gereja harus memperhatikan hal ini yang begitu penting dan begitu urgent. Yang ketiga, mengapa gereja tertidur? Karena tidak tahu bahaya sedang di sekitar kita. Saudara bayangin, ingat ya, karena tidak tahu bahaya sedang di sekitar kita. Tidak tahu bahaya sedang di sekitar kita. Ada ayat-ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa roh jahat ada di sekeliling kita begitu banyak, tidak terhitung jumlahnya. Apakah, saudara bayangin, apakah kita bisa tidur di saat kamar kita ada api? Saudara bayangin,
Apakah kita bisa tidur di saat kamar kita penuh dengan api? Inilah yang terjadi jikalau gereja tertidur. Api sekelilingnya akan menghanguskannya, akan menghabiskannya menjadi debu. Simpulannya, setiap orang percaya harus menyadari betul akan serangan-serangan setan yang di dalamnya. Di mana terdapat yang pertama, setan akan memberikan roh ketakutan. Yang kedua, setan akan membuat kita hidup digerakkan oleh pemenuhan kebutuhan, bukan rencana Allah. Yang ketiga, setan akan membuat kita lebih takut kebutuhan yang tidak terpenuhi ketimbang takut hidup tidak di dalam rencana Allah. Yang keempat, setan akan membuat kita menjauh dari firman Allah. Yang kelima, setan akan membuat kita lebih suka mendengarkan firman yang mengenakkan telinga. Yang keenam, setan ingin kita menerima kemuliaan tanpa melewati salib. Yang ketujuh, setan ingin kita menghindari salib. Yang kedelapan, setan ingin membuat kita hidup digerakkan oleh keinginan untuk membuktikan kehebatan diri. Yang kesembilan, setan mau membuat orang dalam gereja terpecah belah. Yang ke-10, setan berperang habis-habisan untuk membuat gereja tertidur dan tidak bergerak. Yang ke-11, setan mau membuat kita mengabaikan pemberitaan Injil. Melihat pemberitaan Injil begitu penting. Inilah peperangan yang sejati, saudara. Bukan menengking kuasa kegelapan saja, tetapi inilah hal peperangan yang begitu berbahaya yang harus kita perhatikan. Dan waktu kita lengah, maka setan akan mulai memperdayakan kita dengan firman yang diputarbalikan maknanya. Janganlah menjauh dari firman Allah. Sebab itu cara setan untuk membuat engkau tidak hidup dalam rencana Allah. Lewatilah jalan salib itu, sekalipun menyakitkan. Tapi percayalah, itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan di situ akan menyatakan kemuliaan kepada gereja-gereja yang melewati jalan penyaliban. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kalau kau percaya, sama-sama kita katakan amin untuk firman ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kiranya firman ini boleh meresap, berakar, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hati kami. Sehingga kami betul-betul menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi orang yang mengerti rencana Tuhan Allah dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk taat akan firman-Mu. Kami tahu begitu sulit di depan kami. Kami tahu ada begitu banyak tantangan di depan kami. Tetapi kami percaya Tuhan beserta kami. Dan Dia akan menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman ini. Agar benar-benar disadarkan, ditegurkan dan diubahkan. Sehingga mereka hidup takut akan Tuhan. Setia sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Biar nama Tuhan semakin ditinggikan, diagungkan. Dan kami hamba-hambamu semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan yang kuat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. God bless you saudara. Saya serahkan.